Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ibu ucapkan kepada semua kelas jurusan jurusan ilmu keagamaan kelas 12 di semester ganjil IIK 1 yang berjumlah 26 orang, alhamdulillah. Dan IIK 2 yang berjumlah 24 orang. Alhamdulillah, pengumpulan ID-nya sudah selesai dan kita mulai pembelajaran mata pelajaran tafsir di semester ganjil. Kesempatan pada kali ini kita akan membahas materi amar ma'ruf nahi mungkar. Namun sebelumnya langkah baiknya kita bacakan dulu ya. Bacakan dulu untuk semester ganjil ada 4 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, kewajiban berdakwah. Dan yang ketiga, membangun kepedulian sosial antar sesama. Dan yang terakhir, kerjasama dan gotong royong. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang amar ma'ruf nahi mungkar ya. Nah, sebelumnya sekedar motivasi untuk kita semuanya bahwa kita ini hidup tidak hanya sekedar makan, minum, tidur, bangun, makan, minum, tidur lagi. Tidak. Akan tetapi setiap detik perbuatan kita itu apakah akan bernilai ibadah di mata Allah? Maka dari pembahasan kali ini karena ini adalah berhubungan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau kita mengamalkan nanti ya pembelajaran ini bahwasanya dengan amar ma'ruf nahi mungkar suatu cerminan kepribadian yang dituntut oleh Allah agar kita itu mampu berperan untuk saling mengingatkan tentang kebaikan ya, saling mengajak untuk berbuat yang baik dan saling mencegah segala perbuatan yang mungkar yang dibenci oleh Allah. Nah, sebenarnya itulah untuk mata pelajaran tafsir di materi pertama ini tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Oke. Sebelum kita membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar di Quran surah Ali Imran ayat 104. Jadi, amar ma'ruf nahi mungkar nanti kita akan membahas 3 surah. Ali Imran ayat 104, Al-Maidah ayat 78 sampai 80 dan As-Saff ayat 3. Nah, untuk pertemuan ini kita hanya membahas tentang Ali Imran ayat 104. Di sebelumnya kita membuka wawasan sedikit apa itu amar ma'ruf ya, apa itu nahi mungkar. Ya. Baiklah. Amar. Ya. Amar adalah suruhan, perintah, himbauan atau ajakan. Jadi apa yang diperintah? Ayo. Apa yang disuruh? Yuk kita pikirkan. Apa yang diajak? Apa yang diajak? Yang segala sesuatu itu memang ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Kita disuruh untuk kita menghimbau untuk kita mengajak untuk apa? Untuk segala sesuatu itu, perbuatan itu dicintai oleh Allah. Nah, perbuatan yang dicintai oleh Allah tadi adalah mengandung kebaikan yang dikenal oleh jiwa yang sehat. Jadi manusia yang berakal sehat, dia akan mengakui itu, bahwa itu memang suatu kebaikan yang diketahuinya. Sehingga membuat hatinya menjadi tentram. Luar biasa. Jadi wajar dong kita memang saling menyuruh, saling memerintah, saling menghimbau. Karena itu adalah segala sesuatu yang dicintai Allah dan yang diridai oleh Allah. Terusnya, apa itu nahi? Apa itu mungkar? Oh, nahi melarang. Nahi mencegah. Apa yang dicegah? Segala sesuatu yang mungkar. Mungkar itu apa? Dilarang, dicegah, melarang, mencegah. Karena jiwa sehat tadi jiwa sehat itu akan mengingkari. Artinya manusia yang berakal sehat dia tidak bisa memungkiri bahwa itu adalah sesuatu perbuatan yang jelek yang memang harus dihindari. Dan itu perbuatan tersebut dibenci oleh Allah. Kalau segala sesuatu yang dibenci oleh Allah, wajar kita saling melarang. Wajar kita saling mencegah. Nah, itu ya yang dimaksud
sekedar istilah amar, nahi, ma'ruf dan mungkar. Ya, tunggulah. Sebelumnya kita dengarkan dulu ya. Kita dengarkan dulu Quran surah Ali Imran ayat 104. Silakan Anda dengarkan bunyi ayat Quran Ali Imran ayat 104 dengan baik. Mudah-mudahan dengan mendengarkan ini kita mendapat keberkahan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dengan mendengarkan surah Al-Imran 104 tadi. Baiklah, perhatikan. Tujuan pembelajarannya, tujuan pertemuan pertama pada Quran surah Ali Imran, materi amar ma'ruf nahi mungkar ada dua ya, hari ini. Yang pertama, kita nanti mengauditkan atau memeriksa kembali, akan diperiksa pendekatan bentuk tafsir. Pendekatan bentuk tafsir itu di mana Ananda sudah mempelajari di kelas 10. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini, Ibu tidak menjelaskan lagi ya, Ibu tidak menjelaskan lagi apa itu tafsir, pendekatan tafsir secara muqarrab, pendekatan tafsir secara muqarrab, pendekatan tafsir secara tahlili, pendekatan tafsir secara ijtimali. Tidak Ibu jelaskan lagi karena Anda sudah mempelajari di kelas 10. Nah, namun pada pertemuan kali ini, Ibu hanya ingin menggali ingatan Anda kembali bahwasanya Anda masih bisa membedakan bahwa pendekatan tafsir yang akan dibahas, yang akan Anda literasi, yang Anda akan baca nanti, Anda sudah bisa menentukan bahwa dia adalah termaksud tafsir tadi muqarrab, tahlili dan ijtimali. Nah, terus tujuan pertemuan pertama kali ini, yang kedua adalah nanti Ananda mengkarakteristikkan makna Quran surah Al-Imran 104. Tujuannya apa? Tujuannya sehingga nanti Anda mampu membedakan makna dari kata kunci yang terdapat Quran surah Ali Imran ayat 104. Nah, ini nanti silahkan Anda baca sendiri ya. Nih, ada tafsir Ali Imran dari seorang tokoh yang bernama Zamah Syari dan Profesor Quraisy. Setelah Anda membaca ini terus Anda membaca dari Al-Muyassar, Al-Mukhtasar, literasi dengan baik Terus Anda membaca dari Al-Wajiz, dari Al-Madinah Al-Munawwarah ya. Terusnya dari Zubdatut Tafsir min Qatil Qadir. Nah, setelah Anda membaca dengan baik, nanti Anda mampu menentukan bahwa dia adalah pendekatan tafsir berbentuk apa. Nah, ini ya. Kalau yang ini Ibu buatkan daftar isi ya. Ini Ibu buatkan. Ini gambaran tugas nanti. Nih, Ibu sebut tafsir muqarrab nomor 1, tafsir muqarrab nomor 2, tafsir tahlili nomor 3, dan tafsir ijtimali nomor 4.
Misalnya, ini Ibu Hana membayangkan ketika Anda nanti akan mengirim tugas, cukup nanti Hidayatul Insan di tafsiril Quran itu adalah menurut Anda nomor 1. Berarti kalau nomor 1 adalah muqarrab. Nah, Anda tidak mungkin bisa menentukan sembarangan kalau Anda tidak menggali kembali ingatan Anda di pembelajaran di kelas 10. Ya, jadi karena ini adalah pertemuan pertama sehingga Ibu ingin sekali mengetahui kembali, menggali kembali ingatan Anda tentang bentuk pendekatan tafsir tadi ya. Selamat menganalisis pendekatan tafsir dari 4 bentuk tadi. Oke. Seterusnya. Tujuan kedua tadi apa? Oh, mengkarakteristikkan makna. Quran surah Ali Imran ayat 104 sehingga maknanya Anda bisa membedakan makna dari kata kunci yang ada pada Quran surah Ali Imran 104. Coba kita perhatikan ini. Wal takum minkum ummah, dan hendaklah di antara kalian ada sebagian, ya. Kenapa Ibu membuat gambar ini? Ini ada macam-macam buah. Buah itu punya karakter. Buah juga punya karakter, iya. Ketika Anda memakan buah pisang, coba Anda rasakan, Anda bayangkan, apa rasa pisang? Ketika Anda memakan buah jeruk, lemon, apa yang Anda rasakan? Ada asam-asamnya, ada pahit, ada asin, ada manis. Manisnya seperti apa? Manis sekali. Oh, kurang manis, misalnya. Stroberi, semangka. Rasakan, bayangkan rasa-rasa karakter dari buah tersebut. Mereka itu mempunyai kelebihan yang telah Allah ciptakan di buah tadi. Sehingga kita tidak bisa membedakan yang paling enak buah itu apa. Di saat buah itu disuguhkan kepada kita, di saat itulah buah itulah yang paling enak. Walaupun banyak sekali buah-buah yang menurut masing-masing punya selera. Nah, itu buah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga punya karakter? Iya, sama. Mungkin Anda kenal Ibu Azizatul Mila. Seperti apa Ibu Azizatul Mila? Anda pasti bisa membedakan orang antara Ibu Azizatul Mila dengan Ibu Budiyarti Fatimah, dengan Ibu Julianti, dengan Ibu Haji Ida Wahyuti. Nah, tata cara bicaranya beda, sudah lah. Kalau Ibu mungkin suaranya agak melungking. Coba kalau dengarkan Ibu Budiyarti Fatimah, beliau terkenal ibu yang lembut, ya. Mungkin Anda mengenal Ibu Julianti. Beliau walaupun badannya agak kecil daripada Ibu, tapi beliau punya ketegasan yang luar biasa. Ibu bangga dengan beliau. Mungkin Anda mengenal Ibu Haja, Ibu Ida Wahyuti. Beliau terkenal murah senyum. Nah, jadi masing-masing punya karakter dan karakter itu masing-masing punya kelebihan. Nah, itu manusia. Nah, apa hubungannya dengan walatakum minkum ummah tadi? Kalau kita hubungkan dengan materi amar ma'ruf nahi mungkar, siapapun kita, ya, siapapun kita hendaknya lah beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sekarang masuk ke profesi. Walatakum minkum ummah. Kalau kita perhatikan lagi gambar ini, masing-masing manusia yang mempunyai karakter yang berbeda tadi pun juga memiliki profesi yang berbeda-beda. Profesi apapun itu mulia di mata Allah. Selama profesi itu ya tidak menyalahi aturan Allah. Siapapun dia. Nah, kalau di sini kita perhatikan profesi apa saja yang ada di foto ini, yang ada di gambar ini, di slide ini. Nah, sama dengan ini ya. Nih juga berhubungan dengan profesi. Nah, karakter yang sudah masuk ke profesi. Apakah yang namanya walatakum minkum ummah tadi hanya milik para ulama? Apakah yang namanya walatakum minkum ummah hanya milik para orang-orang yang bergelut di bidang agama? Kalau kita perhatikan gambar-gambar dari slide-slide ini tadilah, kita akan paham. Karena walatakum minkum, siapapun di antara kalian itu adalah ada orang yang mewakili untuk beramar ma'ruf bernahi mungkar. Ya. Perhatikan lagi pada slide berikutnya. Siapapun kita nanti ya, siapapun kita. Sekarang Ibu lupa nih, ada lagi. Waltakum minkum ummah. Anda ada sebagai pelajar.
Apakah yang namanya wal takum minkum ummah amar ma'ruf nahi munkar hanya dibolehkan oleh guru saja yang beramar ma'ruf nahi munkar? Apakah Anda status sebagai pelajar tidak ada kewajiban untuk beramal? Oh tidak, ya. Kita masing-masing mempunyai kewajiban untuk menyampaikan yang disebut yang dengan materi kita tadi amar ma'ruf nahi munkar. Hanya saja kalau kita perhatikan pada slide ini, ya, hanya saja ketika kita ingin amar ma'ruf nahi munkar, tentu ya semuanya tadi boleh berhak dengan ada ilmu tadi. Dengan lemah lembut, dengan sabar. Ini hanya bayangan saja. Nanti kita akan bahas untuk slide ini di pertemuan akan datang di Quran surah surah berikutnya ya. Nah ini untuk Ali Imran ini hanya pembukaan saja. Jadi ini tidak kita bahas secara detail. Kita hanya membahas karakteristik kata kunci ya. Baiklah, seterusnya. Wal takum minkum ummah tadi, apa yang harus dilakukan? Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Apa maksud dari karakteristik dari yad'una ilal khair? Yad'una ilal khair disebut oleh surah Ali Imran wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang beruntung ketika mereka tadi yad'una ilal khair. Contohnya apa? Yad'una ilal khair tadi mengajak kepada kebaikan seperti apa? Nah, disinilah yang disebut dengan ummah kita adalah, kalau kita perhatikan dari gambar ini adalah seorang guru, ulama, kiai ya, atau kita sebut apa, di mana beliau tadi menyampaikan ilal khair. Ilal khair tadi apa? Sesuatu yang memang itu harus yang bisa mendekatkan kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari kemurkaan ilal khair. Ya istilah majelis. Di majelis itu kan coba perhatikan. Orang hanya menyampaikan apa-apa yang harus kita lakukan, apa-apa yang harus dilarang. Nah itu ya da'un ilal khair namanya. Membacakan apa yang hukum-hukum dari Allah. Tidak lebih hanya sekedar menyampaikan saja. Nah, kita pun bisa itu. Apa yang kita ketahui. Ilmu yang kita ketahui apa? Sampaikan. Ya. Terusnya. Karakteristik di wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, ini tingkatannya lebih ke nomor 2, bukan hanya sekedar membacakan hukum-hukum Allah, tetapi tingkatannya lebih kepada untuk apa? Menyuruh apa? Menyuruh yang memang perintah dari Allah tadi dianggap baik oleh akal sehat tadi. Dianggap baik oleh syara secara hukum Islam dan akal sehat pun tidak memungkiri. Nah, kita menyuruh apa? Oh, kita mengajak. Oh, ayo kita salat berjamaah misalnya. Dan perbuatannya itu nyata. Ayo kita saling kerja bakti di rumah, bersih-bersih rumah, itu kan makruf. Secara syarak tidak menyalahi, secara akal itu memang suatu kebaikan. Dan kita mengajak orang untuk bersedekah, ada kegiatannya, ada perbuatannya nyata. Nah, kalau yad'una ilal khair, ini memang perbuatannya tidak terlihat, tetapi dengan yad'una ilal khair ini akan membangkitkan untuk apa? Wa ya'muruna bil ma'ruf. Orang yang ya'muruna bil ma'ruf oleh Quran surah Ali Imran, wa ulaika humul muflihun. Dia adalah termasuk mereka adalah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Nah, yang namanya beruntung coba Anda pikirkan. Seperti apa orang beruntung? Kalau Allah sudah menjamin Anda termasuk orang yang beruntung, insya Allah tidak ada rugi kita untuk yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Dan yang terakhir, wa yanhauna 'anil munkar. Kita disuruh untuk apa? Kita disuruh untuk saling melarang, saling mencegah yang dilarang oleh Allah, yang dianggap buruk oleh syara dan akal sehat manusia tadi. Misalnya seperti apa? Ini perbuatan tindakan nyata ketika kita melihat sesuatu yang mungkar. Mungkin di dalam keluarga Anda ya, punya adik yang sudah balik, yang seharusnya sudah disuruh oleh syara untuk menutup aurat. Secara akal apa menutup aurat tadi? Itu untuk adalah kemuliaan seorang perempuan. Nah, jadi kita wajar melarang adik kita misalnya karena dia membuka aurat. Nah, secara akal tadi menutup aurat dalam hukum syara. Kenapa jadi disuruh untuk menutup aurat? Itu adalah untuk kemuliaan para wanita. Wanita dimuliakan dengan menutup aurat tadi. Tidak diumbar-umbar.
Wa ulaika humul muflihun. Anda termasuk orang-orang yang beruntung, kata Allah. Jadi tidak ada rugi kita untuk saling melarang tadi. Jadi istilahnya itu bagaimana ya? Jangan sampai kita itu berprinsip aku, kuyang. Ya kalau lah ikam, aku. Ada kan bahasa seperti itu, bahasa istilah orang Banjar. Tidak peduli orang lain, yang penting aku. Jangan. Mari kita mencari keridhaan Allah bersama-sama. Tadi dengan mempraktekkan 3 paket amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Wal takum minkum ummah, yang pertama 3 paket tadi, yad'una ilal khair. Yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf. Yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mau mengerjakan perintah di Quran surah Ali Imran untuk saling beramar ma'ruf nahi munkar. Demikian pertemuan pembahasan materi kita untuk Quran surah Ali Imran ayat 104. Jangan lupa nanti Anda tugas tadi kan, tugasnya Anda cukup menentukan pendekatan tafsir tadi lah. Insya Allah nanti Ibu kirim link tugasnya. Kalau sudah Ibu kirim link tugasnya, Anda sudah siap mengumpulkan tugas tadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.